Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmawati, biasa dipanggil Wawa. Saya alumni angkatan 94. Saya alumni sanawiyah pertama karena masuk pada saat itu kurang lebih tahun 87-88. Pada hari ini dengan mengucapkan bismillah, saya testimoni kedekatan saya dengan Abah Yai Nur. Tapi sebelumnya kita berdoa, mudah-mudahan Abah ditempatkan di tempat yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada saat ini sahabat, saya ingin menceritakan kedekatan yang menurut saya benar-benar sangat luar biasa bagi diri saya sendiri. Pada saat itu saya naik ke kelas 2 sanawiyah semester pertama. Saya sedang melintas kamar mandi. Kebetulan pada saat itu kamar saya berdekatan dengan kamar Abah Yai Nur. Dempet dialangi oleh triplek. Pada saat itu ketika saya melintas ke kamar mandi, tiba-tiba ada Abah Yai lewat. Saya ditegur, bahkan langsung dimarahi karena memang ada tumpukan sampah di dekat kamar mandi perempuan pada saat itu yang dekat musola. Abah marah besar kepada saya, sambil dia menegur, beliau berkata, "Pondok ini adalah rumahmu. Pondok ini adalah tempatmu, pondok ini adalah keluargamu, maka kamu harus bersihkan, kamu harus miliki hati kamu, jiwa kamu untuk pondokmu. Siapa lagi yang menjawab pondok ini kalau bukan kamu?" Pada saat itu ada satu orang santri yang sedang mencuci. Saya diam, saya nggak ngerti karena saat itu baru semester pertama kelas 2 MTS. Saya diam, saya nangis di kamar mandi. Kemudian Abah Yai langsung pergi, hanya mengontrol musola. Kemudian di saat itu sampai asar, sholat asar saya juga sampai nangis sampai maghrib. Akhirnya saya bercerita kepada salah satu kakak kelas, yaitu Kak Lusianti. Saya ceritakan Pak Kiai marah kepada saya tentang gini-gini nih. Kemudian Kak Lusi mengatakan cepat minta maaf kepada Abah Yai. Mungkin pada saat itu saya yang melintas dan saya tidak tahu apa-apa. Dan saya setelah sholat isya, saya tunggu Abah Yai di depan rumah beliau. Saya masih pakai mukena, menunggu beliau hanya untuk minta maaf gitu. Akhirnya sampai ketika beliau melintas, Pak Kiai tidak noleh-noleh acan kepada saya. Saya merasa ya luar biasa. Pada saat itu udah nangis, pokoknya udah saya kejar, ketemu Bu Kiai di pintu. "Ada apa Mbak Wawa?" "Saya mau ketemu Pak Yai, saya mau ketemu Pak Yai." Saya dimarahin oleh Pak Kiai, saya cerita. Akhirnya Pak Kiai lama, saya tungguin, kata Bu Yai, tunggu sampai beliau keluar. Saya lama, hampir kurang lebih 1,5 jam, sampai akhirnya beliau keluar. Kemudian saya minta maaf kalau memang saya salah. Mungkin Pak Kiai saat itu mungkin sedang emosi kepada siapa ya, saya juga ini. Dan beliau mengatakan, "Kalau kamu mau dimaafkan oleh saya, besok pagi setelah sholat subuh, sebelum belajar taklim, kamu menghadap saya." Akhirnya sebelum sholat subuh, saya tidak ikut wiridan, langsung saya temui beliau. Dan ternyata saya dikasih satu pak plastik merah pada saat itu. Saya dikasih tugas oleh Kiai. Tugasnya adalah mengambilkan sampah ketika mau berangkat sekolah sampai pulang sekolah. Pungutin sampah, apapun itu sampahnya. Dengan bismillah, saya hanya mengharapkan keridhaan Kiai. Saya lakukan itu dan saya dikasih tugas kurang lebih 2,5 bulan. Walaupun mungkin teman-teman mencemooh pada saat itu, mungkin mentertawakan, aneh dan lain sebagainya, dan itu saya rahasiakan, hanya beberapa kakak kelas yang tahu saya mendapat amanah itu. Tapi saya bangga. Saya ngambil sampah sampai saya selesai. Kemudian setelah itu sudah selesai, saya kembali ke Kiai. Kiai tersenyum dan bilang, "Jaga ini pondokmu, apapun tugas yang diberikan oleh pondokmu." Dari situ saya merasa pondok ini adalah rumah saya. Abah dan ibu adalah orang tua saya, maka saya harus jaga beliau. Itu ketika kelas 3 sanawiyah semester 1, saya dijadikan pengurus, mengikuti Kak Lusianti dan para kakak-kakak yang lain. Saya dimasukkan ke organisasi bidang kebersihan. Dan alhamdulillah kedekatan saya dengan Bu Kiai, saya membantu. Waktu itu ada sahabat saya namanya almarhum Sukiyah yang mungkin masak di rumah Bu Kiai. Saya ngebantuin melipat baju dan jemur, nikmat pada saat itu, subhanallah ya. Jadi tugas apapun yang dikasihkan oleh Kiai memang benar-benar itu adalah pembelajaran yang sangat berharga. Beliau sering mengatakan, jangan kau pikirkan apa yang pondok berikan padamu, tapi pikirkan apa yang kau berikan untuk pondokmu. Barulah saat ini saya merasakan, ya alhamdulillah saya sekarang sudah punya lembaga, mohon doa. Saya punya pesantren namanya Pondok Pesantren Darlisan As-Siddiqiyah. Nama As-Siddiqiyah juga dari Kiai.
Kemudian saya setelah memiliki pesantren, sekarang ini saya beberapa tahun ini sering berkunjung kepada Pak Kiai, sampai akhirnya saya dibilang anak yang hilang, karena selama 20 tahun saya ikut suami. Saya asli dari Jakarta tapi ikut suami ke Serang. Kemudian lama 20 tahun kurang lebih saya tidak datang ke pondok, hingga pada suatu esok hari saya ke pondok karena anak saya juga alumni Asidikiyah tahun 2018. Jadi 2013 saya sudah silaturahmi, dan saya dikatakan anak yang hilang. Pak Kiai meluk saya, nangis, Pak Kiai juga nangis karena saya dinyatakan anak yang hilang, tidak ada kabar sama sekali. Tapi alhamdulillah dari situlah saya bercerita bahwa saya punya tempat ngaji awalnya, madrasah. Beliau mengatakan itu nanti akan menjadi pondok pesantren, dan ternyata itu doa dikabulkan oleh Allah. Saya sekarang punya santri kurang lebih 340 santri, kalaupun sedikit, mudah-mudahan berkah, mohon doa untuk semuanya. Tapi ada kenangan indah terakhir ketika di tahun 2013 saya bilang ke Kiai, saya cerita, Pak Kiai mohon doa Wawah biar pergi haji. Beliau nanya, kamu udah daftar belum? Saya bilang sudah Kiai. Tahun berapa berangkat? 2023. Ya sudah. Kenapa kamu mau pergi haji? Saya malu Kiai, jamaah banyak, saya punya majlis taklim, tapi mereka menanyakan haji tapi saya belum pergi haji. Dan beliau mengasih doa solawat kepada saya, itu solawat Ibrahim. Boleh saya bacakan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad analu biha ziyarah syarafika Makkah wa syarafihil Madinah wa anta ja'alna hajjam mabrurah wa sa'yan mashkurah wa dhanban maghfurah. Itulah salawat yang beliau kasih kepada saya, yang alhamdulillah sampai sekarang saya sudah 3 kali umroh, sudah 1 kali haji, dan saya sudah bisa membawa jamaah haji ke Mekah. Ini mungkin saya yakin doa dari beliau, doa dari itunya, apapun itu doa dari Kiai, kita harus istiqomah untuk mengamalkan. Kemudian beberapa 1 tahun belakang ini sebelum beliau meninggal dunia, saya begitu dekat dengan Kiai. Indah, yang paling kenangan indah adalah 4 kali kami video call. Bu Kiai minta video call dan ada Pak Kiai sedang tiduran. Saya merasa bahagia dan merasa ini, beliau mengatakan istiqomah, jangan lupa puasa Senin Kemis, lanjutkan puasa Daud, banyak bersedekah, apapun itu. Doa yang kamu punya, sholawat yang kamu punya, berikan kepada siapapun, itu adalah syiar. Diterima atau tidak diterima, itu adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Para sahabat, para alumni dimanapun berada, mari kita sharing keilmuan dan sholawat atau ijazah yang diberikan oleh Kiai, karena kita satu guru, satu nasab keguruan. Mudah-mudahan semuanya manfaat. Amanat beliau yang terakhir, yang pertama adalah sering-seringlah datang ke pondok pesantren cabang, karena itu adalah pondok kita. Kalaupun kita pernah di salah satu, tapi semua adalah pondok pesantren Darul Ihsan. Itu amanat Kiai yang subhanallah bagi saya adalah hal yang sangat luar biasa. Masih banyak lagi testimoni cerita karena kedekatan saya dengan Kiai. Salah satunya adalah ketika pergi haji di 2019. Memang saya tidak punya nomor Abah Yai, tapi saya hanya punya nomor Ibu Kiai karena intens komunikasi dengan Bu Kiai, termasuk Bu Kiai mengamanatkan saya untuk menemani salah satu guru dari Pondok Pesantren Asidikiyah Pusat untuk menemani beliau ketika Raudoh. Dan itu adalah amanat yang sangat luar biasa. Sampai sekarang saya punya kedekatan dengan ustadzah karena pernah saya antar ke Raudoh, tugas saya seperti itu. Dan kemudian ada amanat dari Kiai yang sangat luar biasa bagi saya. Yang pertama adalah amalkan apa yang sudah diberikan oleh Kiai, kemudian tetap istiqomah, kuatkan hati, dan tetap menyebarkan ilmu untuk agama. Itu saja testimoni saya, mudah-mudahan semuanya berkah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.